Untuk lebar pusaka ini lebar sekali ini ya. Ini sampai diukur sampai berat tiga jari ya toh. Untuk pamor meteor ya deling ya, untuk pamor meteor deling. Ini meteor deling. Ini gojo sama ini masih rapat ya, masih utuh ya toh. Nah, kolosi sangat membantu, sangat istilah itu kolosinya sangat tua sekali. Karena apa? Karena semua yang terbuat dari meteor ya, memang seperti itu kalau barang itu tua ya, seperti ngelugut ya. Lah ini pamor kupu tarung ya, bolak-balik ya. Ini pamor kupu tarung. Salam budaya, rahayu rayu rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lelo di Pendawaji Channel. Selamat siang saudaraku semuanya yang di Nusantara maupun di luar negeri, dan salam sejahtera selalu. Terima kasih atas kebaikan Anda yang selalu mendukung kegiatan Pendawaji Channel, yaitu mengenai hunting pusaka maupun mereview kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu mengenai tentang Tosan Aji tinggalan adiluhur kita. Oke, saudaraku, saya mohon maaf bila ada kata kurang tidak berkenan ya. Saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Ini saya mau review ada beberapa pusaka ya, 4 pusaka yang hunting dari mana ya? Dari Mbak Nyoto dari Mbak Yono dari Desa Karangan Trenggalek ya, itu ya mengenai manusia kan lu mau apa tidak pernah kenal. Kalau kita satu kali pertemuan ya lupa itu wajar ya. Nah, itu apalagi yang dipikir itu banyak ya. Jangan mikir pusaka saat ini banyak ya, jarang kita pegang, kadang-kadang capek kesel sudah seperti ini. Oke, yang dari Mbak Yono ya, seorang kolektor antik ya, dari kota mana itu, ke Trenggalek itu masuknya masih jauh sekali ya. Memang yang kita ubek itu untuk buser-buser saya terutama di daerah Trenggalek ya. Nah, ini ada pusaka-pusaka yang tersimpan di sana ya. Ini kita terangkan ya itu nanti. Oke, kita buka. Kita tidak lupa kita memohon kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena semua itu adalah kembalikan kekuasaan Allah begitu. Sifatnya terapi juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang untuk pertama
kita membuka daerah kita buka sebelah sini ya. Ini ya. Nah, ini namanya ini rangka-rangka Jawa Timur ya, saudara ya. Jawa Timur dengan rongko kayu timo ini ya. Handle-nya cukup kuno ya, juga peletnya sangat bagus sekali ya. Ini, nah, kita buka. Lah, ini pusaka cukup unik ya, cukup unik, sepuh ya, sepuh, sangat sepuh sekali. Untuk luk 9 ya, dengan saya itu untuk garapan, untuk tengah itu geger sapi, namanya geger wilut ya. Nah, untuk tangguh, kalau untuk tangguh ya, untuk tangguh, wah, tangguhnya ini termasuk tangguh Singosari ya. Singosari sepuh, ringan ya, ringan sekali. Dapurnya dapur Kidang Sukoh ya, luk 9 ya, ada bang kacang tapi tidak bawa ya, langsung ini seperti kalau kidang ya, kidang seperti gini ya itu. Lah, ini pusaka mungkin dulu ya, pusaka ini asal dari temuan ya, pusaka ini asal dari temuan. Untuk gonjo ya, lebar kayak ya, lebar pendek ya, lain untuk gonjo. Nah, ini pusaka tangguh Singosari sepuh, juga termasuk masih utuh sekali ya, masih utuh. Jadi tidak ada yang kalong, luknya tidak ada yang kalong, tidak ada yang cacat ya. Untuk keringannya sangat ringan sekali ya. Nah, bayangkan kalau sekarang itu untuk tangguh Singosari ya, tangguh Singosari sekarang, kalau Singosari zaman Singosari sudah berapa tahun atau berapa abad ya kan? Sekitar ada sampai 1000 tahun lebih begitu ya. Lah, karena apa? Nah, pusakanya Singosari kebayang sepuh, ada pusaka itu macam-macam. Lah, itu membatu seperti batu. Lah, untuk karbonnya, untuk kandungan besinya ini sudah hilang ya, udah hilang karena beratus-ratus tahun atau beribu tahun ya toh. Jadi sangat ringan sekali itu, sehingga seperti batu. Karena apa seperti batu? Karena memang bahannya itu aja sudah mengandung dari unsur batu ya, bahannya ya, banyak unsur batu. Kok bisa unsur batu? Iya, karena apa? Unsur batu yang mengandung, istilahnya mengandung, ada kadar besinya. Contoh seperti pasir gunung ya, pasir baja ya. Pasir itu kan batu ya, tapi kalau kita ambil magnet, kita langsung nyedot, langsung nempel karena dia mengandung besi. Lah itu makanya kalau diolah, diwujud dari pusaka mesti seperti batu ya toh. Jadi seperti itu. Walaupun meteor pun yang dari angkasa yang turun ke bumi ya toh, itu meteor pun itu juga mengandung ada unsur besi. Karena kalau dileleh pun dia, kalau dia langsung ada apa, dia ke magnet karena ya juga nempel. Itu meteor ya toh. Lah, dulu pengelolanya sudah lain lagi ya toh. Lah itu karena meteor pun juga satu diambil dari bahan bila pusaka, juga bahan dari pamor. Lah kalau ini beda ini ya toh. Memang barang temuan, jadi temuan memang karbonnya sudah hilang, sampai ringan sampai seperti ini karena keringanannya bukan direkayasa. Nah, keringanannya itu memang sehari sudah ratusan tahun ya, bahkan bisa ribuan tahun begitu ya toh. Karena Singosari ada dua, antara zaman itu zaman batu atau kabudan ya toh, zaman Singosari yang dengan sesuai dengan antara Singosari dengan ada yang ngumpul dengan Majapahit ya toh. Itu sudah pamornya atau pusakanya
itu sudah tidak sama. Kalau zaman batu ya toh, kalau zaman batu memang pusakanya ya toh, pusakanya itu seperti batu seperti itu ya toh. Lah ini jadi ini kita menangguhkan pusaka Merife ini memang pusaka-pusaka betul-betul asli kuno ya toh. Jadi asli kuno bukan maaf, bukan Singosarian, betul-betul Singosaritus ya. Nah, kita buka ya. Kita buka saraka. Lah ini ya. Untuk Kitang Suko ya tak jelas pusaka yang menggunakan Singosari ya toh. Jadi walaupun pusaka yang bentuknya Singosari ini ada petuk. Ya. Banyak situ ini ada petuk ya. Lah ini ada petuknya ya, Singosari. Lah ada Singosari yang dinamakan dengan Singosari akhir. Ya toh? Singosari akhir Mojopahit awal itu ada dua. Sebetulnya kalau Mojopahit awal ya toh, ya Mojopahit tidak berbentuk seperti Singosari, seperti ada metuknya, tidak ya toh. Lah kalau memang Singosari akhir Mojopahit awal, lah ini oval ya, ini oval. Kalau ini kotak ya, ini kotak. Nah ini ya, ini kotak. Nah, untuk petuk, kenapa kok pusaka Singosari kok ada petuknya ada seperti petuk tumbak? Iya, karena itu dinamakan satu pusaka petuk itu dinamakan pusaka tulak atau tende ya toh. Jadi walaupun pusaka walaupun tidak harus petok ya, karena apa? Yang mengandung pusaka Singosari yang mengandung ada petok itu adalah pusaka termasuk pusaka tende ya toh. Itu kriteria untuk di dalam untuk gambar untuk perlengkapan pusaka ya, kita suka harus seperti itu. Untuk gonjo ini sangat lebar sekali Singosari ya toh. Singosari sangat lebar. Nah, sampai auranya, sampai warna aura sampai ke lawu sepuh ya, sampai ke lawu. Jadi apa itu namanya itu? Auranya ya, auranya sampai ke lawu. Oke, kita jelaskan. Nah, untuk tantingan sangat ringan sekali. Biasanya kalau pusaka Singosari itu bem-bem ya. Artinya bem-bem itu lemu ya, agak lebar ini ya. Agak lebar looknya ya, looknya seperti ini ya toh. Lah looknya atau garapnya ini termasuk ada garap misalnya geger wilut ya, atau geger sapi ini ya. Lah ini lah mau sangat garap. Singosari itu Empu Gandring itu garap itu bagus-bagus ya. Lain dari Empu Gandring yang jelas pusaka ini sangat sepuh sekali, sangat ringan sampai membatu ya, sampai membatu. Dan untuk kasepuhan untuk kolosinya ya, kolosinya memang kolosi alam ya. Ini coba kotak, peksi kotak ya, peksi kotak ya. Ini peksi kotak. Ini kotorannya sampai seperti ini ya. Ini untungnya masih utuh sekali. Ini temuan asalnya ini ya. Lah untuk kelebaran untuk gonjo ini lebar ya. Nah ini tanda-tanda untuk Singosari, garap Singosari seperti ini. Lah untuk kepak cecaknya ini ya, untuk gonjonya ini, lah ini ya sangat lebar sekali ya. Buntut orangnya pendek ya, pendek lebar ya. Lah untuk ini dulu bagus, ini kolos. Lah ini dulu geger sapi, ini kelihatan geger sapi karena pusaka ini karena asalnya dari temuan ya. Tapi pusaka ini masih utuh, termasuk dari doa-doa para empu dulu ya untuk membuat pusaka ini sehingga bisa masih kuat untuk melindungi antara fisiknya ya, sehingga termasuk masih utuh ya. Lah untuk tanda ketuanya ini ya nguyah seperti batu terendam di dalam air ya toh. Nah itu batu seperti batu karang gitu ya. Jadi nguyah ini ya. Lah ini panguripan, ini gonjo panguripan. Lah gonjo panguripan ya toh. Lah pusaka ini pusaka memang untuk pusaka kasepuhan.
bagus untuk sebagai untuk orang, untuk kasuanan, untuk orang perantauan dimanapun berada ya, bagus untuk orang yang bisa untuk ahli pikir ya toh. Kalau untuk tende lah ini termasuk yang dinamakan Kidang Suko ya. Lah ini calon ya, kita ada calonnya lah, ini banyak gini tok ya. Lah ini kidang aja seperti ini. Petuk itu melakukan ini pusaka namanya Singosari, yang pusaka untuk tunduh ya, untuk tende ya, tende atau tundung musuh ya toh. Ini sepuh banget ini ya. Lah ini. Nah, bagus untuk aura, bagus juga untuk disimpan, untuk suasana kesepuan atau ini pun bagus sama aja, tidak harus petok ya toh. Petok pun ada macam-macam, ada petok, ada tidak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini memang dari pembawaannya pedoknya ini ya toh. Nah, ini. Nah, untuk keringannya sangat ringan sekali. Nah, ya. Ini. Ya. Untuk Kidang Suko ya toh. Untuk Kidang Suko, untuk percepat dalam kita itu cara berpikir atau cara usaha ya, untuk merekan dari cita-cita ya apa yang kita inginkan. Juga di samping itu karena ini pusaka sari termasuk pusaka tende untuk menjauhkan dari lawan-lawan yang tidak kita ingin, lawan datang yang termasuk untuk mencelakai kita, walaupun secara halus, walaupun secara kasar, itu bagus untuk pelindung diri seperti ini. Untuk cari pusaka yang seperti ini jelas kesulitan ya. Nah, ini tanda-tanda ya pusaka Singosari ya toh. Untuk keutuhan termasuk peksi harus kita lihat dulu ya. Nah, ini peksinya ya mesti sepuh seperti gini ya toh. Terus ringan seperti membatu ya, tidak mulai gede utuh ya. Nah, ini ya. Nah, ini peduknya ini ya, peduk 1 2 3 ya. Ini panguripan itu termasuk untuk apa, seger war selamat yang mereka seperti ini, dan untuk kerajaan untuk kelancaran termasuk panguripan, termasuk pusaka singkir. Oke. Untuk yang kedua kalinya termasuk Jawa Timur, termasuk pusaka kayaknya juga Timur ya. Jawa Timuran, ladrang Jawa Timur ya. Nah, ini ya. Tapi ladrang Jawa Timur itu kunonya kuno yang ini ya. Sama-sama timur tapi yang satu, tapi ini termasuk sudah bagus ini ya, itu oke ya. Nah, ini sangat panjang sekali ini ya. Wah ya, ini pusaka panjang 39 kalau tidak 40 ini ya, antara 40 ya, termasuk cukup corok ya. Pusaka untuk dapurnya ya, dapur Tilam Sari ya toh. Lah, gagah potongannya ya, potongnya sangat istimewa sekali ya, sepuh, ringan ya. Nah, termasuk ringan. Nah, untuk besinya juga membatu ya, besinya atau bahan besinya itu membatu sekali ya, tapi beda sama-sama itu ya, tapi sama-sama sponsnya membatu. Untuk era Mojopahit ya, era Mojopahit ya. Nah ya, era Mojopahit. Nah, ya ini untuk dapurnya ya, untuk tangguhnya tangguh Tuban era Mojopahit sepuh. Lah ini untuk dapurnya dapur Tilam Sari ya, masih utuh, gonjo apaan masuk utuh. Untuk pamor, namakan pamor Kupu Tarung. Kupu Tarung itu hampir sama dengan lapak kuda ya toh, tapi itu sama tidak serupa begitu ya. Ini ya, lah ini sangat tua sekali ya, walaupun panjang besar tapi ringan gitu. Ya, kita jelaskan ya saudaraku. Nah, untuk lebar ya, untuk lebar pusaka ini lebar sekali ini ya. Ini sampai diukur sampai berat 3 jari ya toh. Untuk pamor meteor ya, deling ya, untuk pamor meteor deling. Ini meteor deling. Ini gojo sama ini masih rapat ya, masih utuh ya toh. Nah, kolosi sangat membatu, sangat istilah itu kolosinya sangat tua sekali. Karena apa?
karena semua yang terbuat dari meteor ya memang seperti itu. Kalau barang itu tua ya seperti ngelugut ya. Lah ini pamor kupu tarung ya, bolak-balik ya. Ini pamor kupu tarung seperti kupu terbang sini ya, terus ini balik seperti ini ya, namanya kupu tarung ya toh. Nah ini pamor kupu tarung di sini ya begitu ya, namanya kupu tarung. Di sini ya gitu balik seperti gini ya, ini ya gini kupu tarung. Untuk pusaka mencari pusaka untuk pamor kupu tarung yang sepuh gitu, yang lama itu sulit sekali ya toh. Itu lah untuk garapnya pusaka ini hampir seperti PB ya, tapi bukan seperti PB karena di sini ada bentuk tumor, tidak ada menunjukkan dari pusaka untuk kekerasannya yang sangat lancip. Nah ini ada pamor termasuk tundung mungsu ya toh, ini ya. Nah ini atau ujung gunung ya toh. Kalau tundung musuh bukan, ini ujung gunung, ada 3 ya. Ujung gunung itu melambangkan dari cita-cita ya, cita-cita supaya keberhasilan itu bagaimana, apalagi ini di ujung sini. Jadi pusaka ini dengan pamor kupu tarung melambangkan dari segala sifatnya itu sifat Isa itu dari kekuatan alam pikiran kita, cita-cita kita ya toh, supaya untuk setinggi gunung atau setinggi langit ya. Nah, seperti ini. Walaupun kita tidak minimal kita jatuhnya tidak di gunung ya. Jadi seperti ini lah gitu. Contoh seperti ini. Yang jelas kupu tarung itu bagus ya. Kupu tarung, kupu tarung kok bagus ya. Lah, kupu tarung itu bukan berarti pamor kupu tarung itu jelek. Kupu tarung kok jelek, bukan itu. Itu dinamakan filosofinya aja ya. Nah, filosofinya itu kupu itu bertebangan yang beriringan ya toh. Jadi dinamakan kupu tarung. Masalah untuk menamakan dulu sudah lazim untuk kebiasaan antara pamor dinamakan kupu tarung, padahal dinamakan kupu yang bertebangan namanya apa? Terbang kok bertebangan kendangan itu ya. Lah ini ya. Ini maaf ya. Lah ini kupu yang terbang ya toh, dengan rukun, cinta, damai ya toh. Seperti sampai intai, tapi ini bukan sampai intai. Namanya kupu tarung itu melambangkan dari segala kerukunan atau keharmonisan keluarga kalau untuk keluarga, atau sebagai cita-cita supaya untuk berhasil ya toh, dan untuk meraih apa yang diinginkan agar supaya cepat terwujud ya lah. Seperti karena disinilah untuk melambangkan dari apa, dari sifat pamor kupu tarung itu seperti itu. Lah kalau untuk bahannya meteor ya, meteor bagus sekali, meteor ya itu sampai deling seperti ini. Lah ini sampai atas ya toh. Ini jadi bukan lapak, kalau lapak kudanya gini toh. Lah ini kan kupu ya toh. Itu tidak wujud gambar kupu. Nah, kita sebut gambar kupu. Tahu detail kalau pusaka yang lama memang kita harus bisa mengoncai ya, filosofinya itu harus bisa mengoncai, menguraikan untuk masalah filosofi yang di dalam pusaka ini begitu. Nah, jelas pusaka ini sangat langka juga aneh ya, langka juga aneh. Pamor segini jarang ada. Ini pamor langka, pamor antik ya. Pamor kupu tarung, pamor langka, pamor antik. Ada pamor memang yang bentuk kupu-kupu seperti ini. Ini sudah beda lagi, kita tidak bisa ngomong gitu ya toh. Lah ini, nah untuk pusaka ini, kita tundung musuhnya ya. Ujung gunung kok tundung musuh. Nah ini ujung gunung. Nah ini ya. Oke, untuk mengenai ini pusaka ini siapa yang pegang itu untuk cinta damai, cinta kesejahteraan ya toh, bisa untuk membawa, mengayomi kita punya di dalam kelam masyarakat yang punya kita itu sebagai untuk penjabat atau sebagai pemimpin seperti itu ya. Dari potongannya apapun sebenarnya sudah bisa itu untuk gagahan apa itu kewibawanya itu sangat tinggi sekali begitu. Ya, yang untuk ketiga ya. Yang untuk ketiga ini juga Jawa Timuran ini ya. Jawa Timur, tapi gapel Jawa Timur yang dinamakan ini kayunya kayu awar-awar. Ya, kita jelaskan ya. Memang zaman dulu itu orang itu kalau bikin rangka pusaka itu harus
tayo dulu sih dulu ya toh. Karena apa, ada yang minta awar-awar gembolnya awar-awar ya toh. Jadi tidak sembarangan cari gembolnya awar-awar, itu juga sulit karena gembolnya awar itu mempunyai kekuatan ya. Dengan saya itu seratnya gembol awar-awar itu pun kadang-kadang kalau dipletur tidak bisa ya, hanya saya itu lunyu aja itu. Nah itu keanehannya seperti itu gembol awar-awar ya toh. Nah mengenai kayu, kadang-kadang pusaka itu memang harus cocoknya pakai kayu awar-awar. Kadang-kadang terus orang dulu dicarikan ya toh gembol awar-awar sampai terangi puasa ya toh, untuk cari gembol awar-awar. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang generasi penerus tidak mengerti ya toh, ganti kayu asem, kayu sono, kayu apa, kayu awar-awar itu langka, kekuatannya itu sangat sama kayu timo begitu ya toh, karena mempunyai filosofi atau esoteris yang sangat tinggi sekali itu awar-awar gitu. Oke, kita buka. Lah ini pusaka ya, dapurnya dapur termasuk dapur lanang Jawa ya. Lah ini lanang Jawa atau bisa orang seperti hampir tilamupe ya, lurus tegap ya dah. Lah ini lanang Jawa ya dah. Untuk pamornya meteor ya, meteor ada dua ya, meteor seperti nekel, tapi walaupun di sana pun ada meteor yang seperti nekel ya dah. Karena nekel pun itu juga kalau dari kandungan nekel pun di dalam alam sana, alam atas sana juga punya itu meteor yang punya kandungan nekel ya toh itu. Nah, sehingga pamornya itu deling-deling ya, seperti arkodiat, seperti apa itu ada maksudnya semua ya. Karena penyakit pamor yang itu mencorong atau mempunyai aura yang sangat tajam ya, itu menggambarkan dari kekuatan esoterisnya itu seperti itu ya toh. Nah pusaka ini bisa ganti dalam kue atau lanangi Jawa ya, ringan sekali ya, ringan, ini ringan sekali. Lah untuk pamor ya, untuk pamor itu termasuk pamor Nogorangsang ya, bulaya Malik itu Malik seperti Nogorangsang ya, Nogorangsang. Nah ini, lah ini pamor Nogorangsang, cuma sana agak lebar ya toh. Memang garapan selalu tidak sama ya. Jadi ada yang Nogorangsang terlalu rapat itu ada ya toh, terlalu rapat. Kebetulan ini jaraknya ya toh seperti bulu ayam. Tapi ini Malik, tapi walaupun bahkan namanya nyerahnya termasuk Nogorangsang ya. Ini. Lah. Ringan sekali ya toh. Lah, pamor Nogorangsang itu wibawanya sangat tinggi ya toh. Termasuk nogo itu bukan berbentuk karena bentuknya naga, itu bukan. Jadi pamor isa itu bulaya atau belarak ya. Kalau belarak itu ternyata itu belarak itu ada belarak ngirit, ada belarak sepuh, belarak sempal ya toh. Lah ini jadi ada belarak sineret, ada 3 ya toh. Kalau belarak sempal ya toh, kalau belarak sempal itu lebar-lebar, belarak yang sudah tua ya toh. Belarak yang sudah tua sehingga tidak merapat seperti namanya belarak sineret, belarak yang baru cukul, yang baru mengembang, isa itu janurnya ya, isa itu belaraknya itu masih gandeng, ada benangnya ya lah. Belarak ngirit ya lah, belarak ngirit ya lah, ini sudah menambahkan dari ada sudah mekar ya tapi masih ada benangnya. Kalau belarak sempal ya, belarak sempal itu belarak yang sudah sepuh ya, belarak yang tua ya toh, ada yang apa itu kalong tapi ya toh. Lah ini belarak yang sehingga tidak ada benangnya. Lah ini bisa dikatakan situ belarak macam 3. Kalau dibalik ya toh, jadinya apa ya toh, Nogorangsang itu jadinya Nogorangsang. Makanya seperti bulu ayam ya toh. Jadi memang sama tapi tidak serupa. Lah ini saudaraku ya, jadi kita sinau keris ini, jadi kita tidak boleh ogoh atau tontonan, memang harus kita bisa
menerima satu sama yang lain ya, tidak bisa mulai ego-egoan ya. Lah karena jam terbang kita tidak sama ya, begitu. Oke. Nah ini pusaka ini wibanya sangat tinggi, sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali ya. Nah, Pamor Nogorangsang wibawanya sangat bagus sekali. Karena apa? Siapa yang punya pamor pusaka Nogorangsang ya, orang menjadi pemimpin dari pendidikan itu wibawanya sangat tinggi, disegani sama satu anak buah, disegani sama yang lainnya. Kalau mereka yang kiai ya, para ulama pada dulu, zaman dulu pegang para wali, jelas anak buahnya sangat banyak sekali, santri ulama sangat banyak sekali ya, sehingga dia disujudi ya. Karena apa? Secara filosofi, secara esoteris zaman dulu empung membuat ini memang ada arti, ada makna tertentu. Artinya apa? Makna tertentu jelas ada artinya. Pusaka tidak harus untuk di medan tempur, tidak harus untuk menusuk ya. Kalau untuk menusuk, untuk perang itu tidak ada. Menurut pusaka ini pusaka pamor ya, seperti itu. Nah pusaka-pusaka yang bagus kalau untuk di medan tempur menusuk untuk pamor, jelas dia tidak mau darah, dia tak kerawat, dinamakan kolo mentas. Juga untuk baunya pun ya juga terasa amis ya, semua bisa disempurnakan. Tapi yang jelas ciri untuk di dalam di sini pun ya, nah ini tidak semetip. Ini ya kalah ke atas, ini kalah ke atas lah, sehingga banyak pusaka yang disekrap karena itu ya karena kalau mentas peci dikuntas seperti itu. Tapi apa tetap kelihatan ya, karena walaupun bagaimana namanya pusaka ciri, pusaka apa itu tetap kelihatan. Nah ini untuk tangguh ya, tangguh termasuk era Mojopahit ya, tuban-tuban sepuh era Mojopahit ya. Nah ini ya kita jelaskan ya, ini dinamakan tuban era Mojopahit untuk tangguhnya ya. Dapurnya ya nah ini dapurnya termasuk lanange Jawa atau seperti teramu. Nah ini pusaka ini halus sekali ya, halus sekali ya, ngerawit ya, ya seperti belarak-belarak yang sudah sepuh ya, halus digarap seperti ini, halus seperti apa itu namanya itu, belarak-belarak ya. Nah ini pusaka belarak Sineret ini selalu. Nah ini deling ya, di sini banyak akordiat ya, yang istilah itu memancarkan sinar keputihan, itu melambangkan dari kekuatan. Nah pusaka ini wibawa sangat tinggi. Zaman dulu pusaka ini, percaya atau tidak percaya, kita tidak mengimankan masa pusaka, saya mohon maaf, karena empu yang membuat pusaka ini mempunyai makna tertentu ya. Jadi ada khusus yang untuk bawah, yang dinamakan di pamor ini ada arti atau filosofinya ya. Lah empu membuat ini ada artinya ya, karena doa-doa yang dimasukkan dari sini ini ya, doa-doa khususnya untuk menyatukan darah pusaka ini, untuk supaya mereka dari kekuatan pusaka ini. Lah untuk kekuatan pusaka ini disambung dari sugestinya yang PK atau sugesti manusia atau anak putunya. Tapi walaupun bagaimana namanya pusaka aji secara kepercayaan ya, karena apa namanya pusaka aji harus aji dihaji harus dirawat. Karena apa? Karena pusaka aji yang lama bikinan para empu itu ada mempunyai gerak kekuatan khusus ya. Nah, kadang-kadang kalau ada apa dia akan muncul dari kekuatannya. Karena apa? Doanya yang doanya para leluhur kita yang bikin pusaka ini karena sudah disatukan, sudah menyatu oleh pusaka ini. Gitu. Lah, walaupun bagaimana dia masih tetap muncul ya, apalagi masih utuh. Lah ini seperti ya, lah seperti bulu ayam ya, bulu ayam malik seperti gini ya. Lah ini dinamakan itu pusaka Pamor Nogorangsang ya. Pamor Nogorangsang yang sepuh. Nogorangsang itu macam-macam, ada Nogorangsang itu yang sangat rapat ya. Lah ini sangat tidak, lah ini tidak rapat. Nah ini benang-benangnya yang ketemu. Lah ini Nogorangsang ini seperti bulu ayam ya, tapi jaraknya itu sampai istilahnya 2 cm ya, seperti ini. Lah pusaka ini bahwa sangat tinggi. Bila ada apa-apa yang memegang ini secara tidak percaya atau tidak percaya dulu,
Jadi kalau kita ambil zaman sekarang seninya ya kita ambil seni dari segi pamor dan pembikinan ya, segi tuah ya atau dari segi bahan dan pamornya, segi garapnya. Tapi kalau kita kepercayaan dengan ambil kita dari kekuatan, karena semua itu dari secara kepercayaan ya, walaupun bagaimana mesti ada maknanya, karena itu kekuatan Allah ya. Lah kekuatan Allah ini kalau orangnya percaya dia akan muncul, dan pusaka ini kalau sampai saya itu dibawa ada apa-apa dia bisa menunjukkan dari kekuatan api, itu saya percaya, karena di situ ada pamor-pamor arkodiot yang saya itu yang putih sangat memancarkan sinar itu, dan pusaka ini wibawanya sangat tinggi sekali. Kalau zaman dulu sebelum saya itu mau coba dengan zaman para leluhur para wali ya, jelas yang megang dan ulama besar turun temurun, nggak mungkin pusaka ini yang megang orang-orang biasa sih, nggak mungkin ya. Karena apa, zaman dulu untuk perorangan, untuk mensup masalah agama, untuk menyatukan agama itu memang harus orang-orang yang punya kekuatan, yang punya berilmu tinggi atau mempunyai jalan samping atau istilahnya pusaka yang mumpuni, karena ilmu dan yang pusaka itu harus menyatu atau yang pegang. Tapi walaupun tidak begitu, tapi kadang-kadang pusaka ada apa dia itu akan muncul. Itu saya percaya sekali ya. Bukan saya percaya kepada pusaka, percaya pada kekuatan Allah yang telah menyatu dengan istilah di dalam pusaka ini. Oke? Nah, ya. Pusaka ini sangat istimewa, bagus dan sepuh dan ringan. Itu. Ya, kita percaya secara kepercayaan kita ambil dari kekuatannya ya mumpuni. Tapi kita kalau ambil dari seni budayanya bagus sekali, barang sepuh ya begitu. Jadi semua itu tergantung yang mau megang begitu. Kalau mau megang antiknya, megang pusaka, megang seni ya bagus seni budayanya dengan cara pusaka sepuh. Cari pusaka seperti ini ya juga sulit, sangat sulit sekali ya. Namanya pusaka itu rezeki-rezekian. Kita sedangkan dapat dari jauh dari sana seperti ini juga bisa, itu harus ada pengorbanan. Artinya pengorbanan itu ya pengorbanan biaya, ya capek, ya bensin segala-galanya begitu ya. Ya untuk yang khusus-khusus di lapangan gitu. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat ini rangkanya ini belum sampai terawat ya. Ini nanti karena tukang rawat kita itu masih mengumpulkan uang ya. Masih apa namanya, baru mantu, ini masih capek, ini masih belum ngitung uang, dari uangnya belum dihitung ya, belum bisa menggarap ini ya, ini masih di Madura ini ya. Saya punya penggarap khusus ini, harus menunggu dulu ini. Nanti kalau sudah kemput nanti kembali lagi ke daerahnya, nanti baru bisa kita garap lagi. Untuk sementara kita review dan apa adanya seperti ini. Tapi ini kan perlu dirawat lagi ya menurut saya. Ini perak kuno ya untuk ladang Jogja ya, untuk ladang Jogja ini ya. Nah ya kita buka. Wah, pusaka ini dipegang ini percaya sudah dingin ya, dingin. Untuk perasaan dingin dipegang, kalau dingin karena itu mengandung besi ya. Lain dari mengandung besi, dia itu mengandung ada esoteris khusus yang menyentuh di dalam hati naluri saya, sehingga saya bisa merasakan bahwa pusaka ini enak dipegang ya, enak dirasakan ya. Ada pusaka kadang dipegang panas terus rasa gatal, itu besinya namanya besi walulin ya. Besi walulin ini teman-teman ya, besi walulin ini siapa yang punya besi walulin ya, mungkin nah itu warnanya kuning, itu kalau dipegang gini itu panas gatal, karena itu mana pusaka untuk di medan tempur ya. Tapi di pusaka itu macam-macam ya. Nah, ada besi pusaka yang namanya ada 17 macam besi ya. 17 macam besi. Kalau dulu itu 17 macam besi itu apa aja besinya? Besi Kamboja ya, besi Kamboja lana, Kamboja wetok ya toh. Nah, besi wulung ya toh. Ada nama lagi besi polosani. Ada nama lagi besi apa? Besi tamimbal ya toh. Ada nama lagi besi apa? Lah
Di situ ada besi yang namanya besi karangkijang. Karangkijang pun ada karangkijang lanang, ada karangkijang wedok. Ada besi tumbuk. Apa artinya besi tumbuk? Besi tumbuk itu warnanya hitam, ya toh. Besi tumbuk itu kalau orang tidak mengerti ya, besi yang dia seperti tanah, ya toh. Besi tanah dikumpal, tidak tahu dulu artinya apa itu. Bisa itu di sabto atau di pasar atau apa, kita tahu itu memang sulit, ya toh. Nah itu sehingga apa, kalau dicuci besi tumbuk itu, ya warnanya hitam, ya toh. Lah itu besi kalau mau naik dengan ini, ya toh, gatel, bisa membusuk, ya toh. Itu karena apa? Itu juga besi namanya untuk di medan tempur, begitu, ya toh. Gatel. Ada besi memang besinya kasar seperti watu, dia kalau kena itu bisa sembuh, bisa menyembuhkan dari luka-luka atau menyembuhkan dari kena racun besi, ya toh. Itu ada, karena saya juga punya, ya, pernah terjadi seperti itu. Ada besi yang dinamakan besi kenur, ya toh. Besi kenur itu namanya itu besinya wulung setengah kebiru, ya toh. Lah itu kalau kena panas itu bisa melengkung, ya, bisa melengkung, bisa samanya keris itu bisa jadi letter O. Nanti kalau berarti kembali lagi, itu namanya besi kenur, namanya ratuning besi, ya toh. Itu ya. Kalau kita bisa ada 17 saja, ada satu besi yang untuk menghancurkan dari segala, untuk di dalam kerajaan dinamakan besi kentit, ya. Besi kentit itu warnanya putih mangka, ya toh. Diwarangi apa tidak bisa bagus, ya, itu namanya besi kentit, ya toh. Ya kita kalau menjelaskan ini wah lama mengenai besi, ya. Kalau sekarang orang tidak bisa ya besi ono macam 17 macam besi, ini besi opo ae, ya jagat jauh seperti ini untuk sekarang ini, ya. Itu mulai zaman saya belajar pusaka sudah ada itu. Nah, ini pusaka dapurnya dapur jalak tilampupi, ya tah, atau kalau didetek seperti jalak nyucuk madu, ya tah. Nah ya, karena ini lurus, ya, lurus tegap, ya, ya tah, jalak nyucuk madu, ya tah. Lah, ini pamor unik sekali. Ini erah Mojopahit, termasuk Tuban Mojopahit. Ini pamornya langka. Pamor yang sulit, jarang ditemukan. Loh kok bisa? Bukti saya jarang menemukan pusaka seperti ini. Saya menemukan pamor seperti ini masih 2 kali. Dulu waktu saya masih usia 16 tahun menemukan pusaka ini. Karena pamor ini namanya apa? Pamor dinar kinumpuk. Apa dinar kinumpuk? Dinar kinumpuk itu pamor uang, ya toh. Dinar kinumpuk, ya, bulat-bulat seperti melati, ya toh. Lah orang kalau tidak ngerti itu dianggap itu melati tidak seperti itu, ya toh. Itu namanya pamor dinar kinumpuk. Wah, pamor dinar kinumpuk itu pusaka tulus punya Kolong Merat, pusaka khusus punya untuk raja, pesanan khusus. Karena apa? Pusaka ini jarang ada, jarang ditemukan, terkecuali melati, ya. Kalau melati banyak, kalau melati itu berkembang terus banyak urat, termasuk banyak guratan. Kalau ini tidak bunder-bunder, ya toh, bunder-bunder ke atas numpuk, namanya dinar kinumpuk. Lah, dinar itu apa? Dinar itu adalah uang. Itu dinar itu adalah uang. Namanya dinar itu zaman Belanda dinar, ya. Lah uangnya Belanda dinar kan emas, ya. Nah itu kan emas. Lah duit dinar itu emas, ya, emas itu emas. Saya juga pernah dapat seperti ini, ya toh. Ini zaman kuno, uang kuno, ya, emasnya emas Buddha, ya. Nah itu menggambarkan seperti ini, kita terangkan, ya. Dinar kinumpuk, ya, untuk 1 kali, terakhir 1 kali. Untuk pamor dinar kinumpuk, ya. Lah ini bulat-bulat, ya. Lah kalau untuk melati bukan seperti ini, melati itu banyak. Lah ini dinar kinumpuk sampai antas, ya. Lah ini dinar itu apa? Uang kinumpuk. Lah ini pusaka ini artinya filosofinya mengandung makna Isa itu kerejekian atau Isa itu sugih bondo, ya toh. Siapa yang megang pusaka ini dengan tentrem ayem, ya toh. Lah ini dengan filosofinya seperti ini bagus, ya, untuk usaha apa aja, untuk dengan rumah tangga itu bagus, ya toh. Bukan berarti pusaka ini untuk pesugihan, bukan, ya toh. Lah bukan, namanya itu
di samping itu kita harus usaha. Pusaka ini pamor itu melambangkan dari filosofinya. Siapa yang punya pamor seperti ini? Kita kerja harus giat ya toh, dengan cita-cita. Seandainya kita itu lewat ke Surabaya, mau ke Surabaya lewat biasa, kita lewat tol ya toh. Nah ini lebih menambah kecepatan. Kata, seandainya kita ke Jakarta ya toh, kita naik bis, tapi kita naik pesawat, ibaratnya seperti itu ya toh. Itu namanya seperti ini ya toh. Lah dari doa-doa sampu seperti gini ya, dipikir seperti ini adalah huruf Sanskerta. Huruf Sanskerta itu artinya ya toh. Artinya seperti itu. Lah doa-doa apa yang dimasukkan ini tujuannya untuk memproses, untuk masalah, untuk mencapai usaha kita, untuk kebaikan usaha atau di dalam kalangan rumah tangga, bagus untuk usaha untuk siapa aja. Ini pusaka-pusaka netral ya. Nah ya semua itu karena dari usaha. Tidak mungkin ada pusaka mendatangkan uang tanpa kita itu kerja ya toh. Nah itu, jadi kita kembalikan lagi, kita jangan salah kita berpikir. Namanya pamor itu melambangkan dari filosofi, harus kita itu bisa mengocek, bisa mengoreksi filosofi masalah pusaka ini digambar dengan usaha kita ya toh. Dengan usaha kita mempunyai pusaka ini, tujuan itu untuk baik ya, berarti bagus untuk usaha, bagus untuk orang mempunyai pabrik, bagus untuk kalangan siapapun ya toh. Cuman pusaka ini kalau sudah dicuci lebih bagus ya, lebih sempurna pamornya ya. Ini deling sekali ini namanya pusaka pamor dinar kinumpuk. Ini jarang ada, seperti melati tumpuk tapi sama tidak serupa begitu. Oke ya, saudara-saudara, mengenai tentang mereview pusaka jalak tilam UP ini atau jalak nyucup madu ini ya, karena ini lurus loh ya, nyucup madu ini seperti ini ya. Untuk pamor dinar kinumpuk ini sangat langka sekali ya. Nah, untuk langka memang saya mempunyai ya satu ini ya. Dulu sudah punya umur usia 16 tahun tapi sudah keluar ya, terus baru dapat ini lagi ini. Memang jarang ada, dinar kinumpuk jarang ada. Seperti melati tapi tidak sama tapi tak serupa. Ini bunder-bunder numpuk ya. Ini pusaka bagus untuk kita itu dipegang siapa aja. Oke, saudaraku, terima kasih banyak untuk kita mereview 4 pusaka. Bila ada yang kurang benar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita mereview 1 dinar kinumpuk atau Nogo Rangsang maupun Kupu Tarung maupun Kidang Suko Singosari ya. Ini pusaka sepuh-sepuh semua. Dan mengenai edukasi ya tahu, untuk adik-adik kita semuanya, bukan saya berarti tidak mau untuk mengedukasi yang baru sementara itu atau yang, karena kita mendahulukan kita itu mereview untuk yang kuno-kuno ini, kita harus mempunyai khusus ya toh. Jadi biar tahu untuk masalah bahan-bahannya atau yang lama, karena apa, yang kuno yang lama itu harus kita hargai dulu karena ini tinggalan para leluhur kita ya, para eyang kita. Sampai sekarang para leluhur kita, eyang kita itu masih bisa tuh memberi aliran rezeki kepada anak putunya ya toh, generasi penerus yang mencintai budaya Tosan Aji. Nah, kita harus menghormati para leluhur kita, eyang kita ya toh, para empu, walaupun bagaimana kita masih ditinggali harta benda, ditinggali aset-aset kebudayaan, yaitu mengenai tentang pusaka aji atau tinggalan adiluhur kita ya. Jadi kita harus tahu mengenang ya toh, mengenang karena apa? Karena kebudayaan ini sampai ada generasi penerus, ada pengrajin-pengrajin sekarang penerus ini, karena kalau tidak ada dengan orang-orang yang dulu masa bisa ada ya. Jadi kita harus menghargai seperti itu, walaupun bagaimana para leluhur kita masih meninggali aset, sehingga kita bisa menjadi untuk lapangan kerja, mana ekonomi kreatif begitu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf, beribu maaf. Jangan dibuat masalah kalau bila ada kekurangan, ada kesalahan. Mari kita bersatu tentang mengenai tentang menjalankan kebudayaan bangsa, supaya agar
adik-adik kita, anak-anak kita tidak alergi untuk masalah pusaka. Selamat siang, salam budaya, rayu-rayu. Jangan lupa subscribe, kalau belum subscribe jangan lupa komen atau like, karena semua tidak dikenangan biaya untuk menambah kesemangatan, yaitu mengenai tentang mengedukasi atau anting kegiatan Pendowo Aji Channel. Halo, terima kasih.